lupa subscribe YouTube channel kami, Facebook page, Instagram untuk info terkini. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah secara online pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa semua jemaat sangat bergairah untuk menikmati hadirat Tuhan dan juga menikmati persekutuan dengan Tuhan sepanjang ibadah raya secara online pada pagi hari ini. Siapa yang belum dibaptis, Anda didorong mengikuti kelas baptisan. Sila daftarkan nama Anda dengan menghubungi pejabat gereja atau mengirim WhatsApp ke nombor yang tertera. Berikut merupakan pembacaan Alkitab setiap hari pada minggu ini. Wanita didorong menyertai persekutuan doa wanita yang diadakan secara online melalui aplikasi Google Meet. Persekutuan doa ini diadakan pada setiap hari Kamis bermula pukul 7.30 hingga 8.30 malam. Pautan akan dikongsi melalui grup WhatsApp Significant Ladies. Jemaat yang ingin memberi persepuluhan atau wang persembahan bolehlah memberi ke akaun tertera. Juga boleh menghantar wang persepuluhan dan persembahan dalam bentuk wang tunai
ke pejabat gereja sekiranya tidak memiliki perkhidmatan online banking. Jemaat yang dikasihi, mari kita berdoa untuk memulakan ibadah raya kita secara online pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Kami bersyukur ya Tuhan karena Allah hadir dan berserta dengan kami di dalam setiap aktiviti kami, setiap hari. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena kami dapat lalui 1 minggu bersama-sama dengan Tuhan di dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Dan Bapa, pagi hari ini kami juga bersyukur karena kami dapat meneruskan ibadah kami secara online. Dan kami jemaat Tuhan mau menikmati hadirat Tuhan sepanjang ibadah raya ini secara online. Kami mau nikmati persekutuan dengan Allah dan berkat-berkat Tuhan sepanjang ibadah raya ini. Dan Tuhan layani setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, sehingga kami benar-benar menikmati hadirat Tuhan dan sukacita Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan mau curahkan untuk kami nikmati sepanjang ibadah raya ini. Baik itu melalui puji-pujian yang kami nikmati dan nyanyikan bersama, dan juga melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulakan ibadah raya kami secara online pada pagi hari ini. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, ini waktumu Tuhan. Haleluya.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, asalmu yang terbaik Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dipetik dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandaki, Ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya. "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini.
rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap rencana-Mu bagi kami, terbaik setiap waktu di hidup kami.
Jemaat Tuhan, pagi hari ini mari kita bersatu hati berdoa untuk beberapa bahan-bahan doa. Perkara-perkara doa ada tertera di dalam screen. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami tahu bahwa Engkaulah yang memiliki hidup kami, dan Engkau yang menjaga dan memelihara kami senantiasa. Demikian juga kami tahu Tuhan, bahwa Allah yang menjaga dan memelihara negara kami. Kami sadar situasi sekarang, khususnya ekonomi negara kami, dalam keadaan yang sangat membimbangkan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan kebijaksanaan kepada setiap para pemimpin-pemimpin yang menangani pertumbuhan ekonomi di negara kami. Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk mengurus ekonomi negara, sehingga ekonomi negara dapat kembali pulih seperti yang asal ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Allah campur tangan di dalam plan ekonomi yang sedang diusahakan saat ini, supaya semua usaha-usaha yang sedang diambil itu dapat memulihkan ekonomi negara Malaysia, dapat membuat ekonomi negara Malaysia kembali dalam keadaan yang stabil. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa, biarlah semua platform-platform yang sudah dirancang, yang sudah diketengahkan, itu dapat menarik pelabur-pelabur asing untuk melabur dan untuk terus merancangkan ekonomi di negara kami Malaysia. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadaan politik di negara kami ketika ini. Kami sadar Tuhan, ada kegoncangan politik di negara kami ketika ini, di antara pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan yang saling bertelaga satu dengan yang lain. Bapa, mari Allah campur tangan dan Allah berkati, supaya keadaan politik di negara kami kembali stabil ya Tuhan. Allah berkati supaya semua pihak dapat bekerja sama dalam situasi yang ada ketika ini, supaya tidak saling bertelaga, tidak saling tuduh-menuduh satu dengan yang lain, tetapi sebaliknya mereka dapat sama-sama berganding tangan, berganding bahu untuk memajukan negara dan untuk merancang sesuatu yang memberi manfaat dan kebaikan kepada negara. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan PKPB yang sedang berlaku di negara kami saat ini. Oh, kami serahkan wabak coronavirus yang melanda negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk campur tangan Tuhan selama ini, sehingga negara Malaysia dapat menangani situasi ini dengan baik, sehingga keadaan penularan COVID-19 di negara kami dapat dibendung, dapat disekat karena campur tangan Tuhan bersama-sama semua usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Terima kasih ya Bapa, dan kami terus berdoa kiranya Allah campur tangan supaya wabak COVID-19 yang melanda negara ini dapat ditangani dan dapat diatasi sepenuhnya. Dan kami berdoa supaya semua masyarakat di negara Malaysia mengambil tindakan seperti yang telah disarankan oleh pihak KKM, supaya semua SOP dipatuhi, semua peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dilaksanakan, sehingga kami dapat membantu kerajaan untuk sama-sama membendung dan mencegah penularan COVID-19 di negara kami ini daripada terus berleluasa. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu. Dan Bapa, kami juga mau berdoa untuk sistem pendidikan di negara kami Malaysia, di mana persekolahan akan dimulakan pada 24 hari bulan Jun ini. Tuhan, mari Allah campur tangan dan berkati supaya semua SOP dapat dipatuhi oleh setiap sekolah-sekolah yang akan dibuka. Khususnya pelajar-pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 akan memulakan sesi persekolahan pada tanggal tersebut. Tuhan, kami berdoa kiranya semua langkah-langkah penjagaan dan langkah-langkah pembersihan dapat dilakukan sehingga
pelajar-pelajar yang kembali ke sekolah tetap dalam keadaan yang selamat dan dilindungi daripada mengalami jangkitan COVID-19, dan sistem atau persekolahan dapat diteruskan dengan baik dan secara norma yang baru. Terima kasih ya Tuhan, karena Allah campur tangan untuk semuanya, dan kami percaya semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Semua doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Haleluya. Amin. Hadir di tengah kami, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir berkarya di sini, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir di tengah kami, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir berkarya di sini, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ada mukjizat jaminanku, walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mukjizat jaminanku, walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Kau hadir jamah setiap hati, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir sembuhkan yang luka, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir jamah setiap hati, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir sembuhkan yang luka, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Jalanmu ada mukjizat jaminanku, walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mukjizat jaminanku, walau di lembah, Tuhan Kau segalanya.
mukjizat jaminanku. Walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mukjizat jaminanku. Walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Sekalipun ku tak melihat jalanmu, sekalipun ku tak selami caramu, tak berhenti, tak berhenti karyamu, tak berhenti, tak berhenti karyamu. Sekalipun ku tak melihat jalanmu, sekalipun ku tak selami caramu, tak berhenti, tak berhenti karyamu, tak berhenti, tak berhenti karyamu. Sekalipun ku tak melihat jalanmu, sekalipun ku tak selami caramu, tak berhenti, tak berhenti karyamu, tak berhenti, tak berhenti karyamu. Sekalipun ku tak melihat jalanmu, sekalipun ku tak selami caramu, tak berhenti, tak berhenti karyamu, tak berhenti, tak berhenti karyamu. Jalanmu ada mukjizat jaminanku. Walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mukjizat jaminanku. Walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Kau segalanya, 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 Kau segalanya. Jalanmu ada mukjizat jaminanku. Walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mukjizat jaminanku. Walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya Tuhan. Oh, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya. Oh, haleluya. Kau segalanya, yang kami sembah Engkau. Kau segalanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu yang lalu kita telah belajar firman Tuhan, khotbah daripada Pastor Jerry berkaitan dengan penginjilan. Dan pagi ini saya akan membawa firman Tuhan yang berkaitan juga dengan penginjilan, tetapi kita perluaskan maksud daripada penginjilan itu kepada dua rangkaian istilah yang disebut visi dan misi. Bahagian yang pertama. Sebelum itu mari kita tunduk bersama dan saya akan pimpin kita dalam doa yang kedengaran. Mari kita tunduk. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, penuh dengan kerinduan untuk belajar daripada apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua. Kiranya kuasa Roh Kudus memimpin dan menjamah hati kami bersama, memberikan kehausan untuk mengerti apakah maksud Tuhan bagi kehidupan kami bersama. Dan hamba-Mu yang berbicara, Tuhan jamah lidah, hati dan pikiran hamba,
sehingga firman Tuhan disampaikan selaras dengan kehendak Tuhan. Segala kuasa-kuasa gelapan yang coba mengganggu gugat pemikiran kami, bahkan mengacau bilaukan pengertian kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau beserta kami dari mula sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pagi ini saya akan membawa Anda sekalian untuk belajar firman Tuhan daripada petikan firman Tuhan yang telah dibaca sebentar tadi, dan saya ulang baca supaya kita dapat mengikuti apakah maksud firman Tuhan itu dari ayat ke ayat yang dipetik dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinanya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam dan melalui hidupnya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, singkatnya pembacaan ini mengisahkan tentang pertemuan antara Filipus dengan seorang Sida-Sida. Kata Sida-Sida itu menunjukkan seorang pembesar atau orang kenamaan yang diberikan kepercayaan untuk menjaga perbendaharaan Sri Kandake. Dan menurut tradisi, menjadi seorang Sida-Sida itu sedikit unik, karena ia harus punya komitmen yang tinggi, integriti atau kejujuran diri, maka ia mengambil keputusan untuk mengembirikan dirinya, supaya tidak ada lain yang ia pikirkan
Tidak ada masa untuk melayani nafsu, tetapi hanya untuk melaksanakan tugas yang dimandatkan kepadanya. Itulah komitmen seorang sida-sida. Lalu, cerita ini mengesahkan pertemuan antara Filipus dengan sida-sida. Singkat kata, ketika mereka bertemu, terjadilah beberapa perkara-perkara yang menurut saya merupakan suatu kaedah yang Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa. Sebab itulah saya berikan tema visi dan misi, bagian yang pertama dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendapati bahwa kronologi bagaimana firman Tuhan disampaikan kepada sida-sida ini sangat tersusun dan sangat teratur sekali. Coba kita lihat secara sepintas lalu atau sesingkatnya. Pada ayat yang ke-25 menjelaskan bahwa Filipus dan rakannya sepelayanannya baru saja selesai kembali daripada Samaria dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang menurut Pastor Jerry itu adalah penginjilan, dan memang benar. Ada ramai orang yang tertolong di Samaria. Setiba mereka dari Samaria ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Itu sekembalinya mereka masih juga ada tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Sesudah sampai di Yerusalem, Allah melalui malaikat berbicara kepada Filipus sekali lagi, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Dalam visi dan misi, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya, orang-orang yang diberikan mandat untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam ayat-ayat yang telah kita baca sebentar tadi, Allah lah yang memberikan mandat pemberitaan firman Tuhan itu kepada hamba-hambanya, khususnya kepada Filipus, di mana misi ini disebut sebagai missio Dei, misi Allah yang perlu dilaksanakan. Nah, yang berikutnya, ketika Filipus mendengar message itu, apakah respon Filipus? Ayat yang ke-27 berkata, "Lalu berangkatlah Filipus tanpa alasan, tanpa banyak perkara yang menghalangnya." Ia respon, "Lalu berangkatlah Filipus." Ini berbicara tentang ketaatan, keakuran, dan akhirnya Filipus berangkat. Yang ketiga, ayat yang ke-30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang ketiga, berlakulah dialog. Dialog itu adalah perbicaraan ataupun pergaulan antara pribadi, pertanyaan dan jawaban. Dan memang benar, ketika Filipus bertanya kepada sida-sida itu, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Dialog mereka itu pada akhirnya berbicara demikian, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Ketika dialog itu berterusan, maka akhirnya Filipus mengambil kesempatan untuk mengembangkan pertemuan itu. Seperti yang tercatat dalam pada ayat yang ke-35, "Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya." Perkara ini menyentuh tentang bimbingan, counseling. Daripada pertemuan, terjadinya dialog, akhirnya dikembangkan oleh Filipus kepada bimbingan juga counseling, sehingga sida-sida itu mengerti apa yang dibacakannya itu. Sangat menyedihkan kalau kita membaca firman Tuhan tanpa mengerti maksudnya. Tetapi lewat bimbingan dan counseling ini, akhirnya sida-sida itu mengerti. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari pengertian kepada nas,
yang telah diajarkan oleh Filipus kepada sida-sida itu akhirnya menimbulkan suatu kerinduan karena memahami maksud nas itu, sehingga hati sida-sida itu tergerak untuk minta dibaptis. Coba perhatikan frasa kata itu. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di situ suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Filipus tidak berkata kepada sida-sida ini, "Kamu harus dibaptis." Tapi karena pengenalan atau pengertian sida-sida itu tentang Yesus Kristus dan komitmen untuk menjadi orang yang percaya, akhirnya gerakan hatinya membuat dirinya membuat keputusan. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lalu Filipus tidak berkata, mari dibaptis terus. Tidak. Filipus berkata, katanya demikian, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, itu boleh. Maksudnya, bukan hanya mendengar dan minta dibaptis, tapi mendengar, mengerti, mengimani. Sebab itulah Filipus berkata, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, itu boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Statement ini merupakan suatu penggenapan kepada tujuan pemberitaan firman Tuhan, di mana pemberitaan itu pada akhirnya menantang seseorang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu berlaku dalam pertemuan Filipus dengan sida-sida ini. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan klimaks pertemuan mereka, dan bukan akhir daripada pertemuan mereka, dan bukan akhir juga sebagai tugas Filipus. Selesai pertemuannya dengan sida-sida itu, ayat ke-39 berkata, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Bukan menghilangkan Filipus. Kata melarikan Filipus itu membawa Filipus ke tempat lain. Dan itu dijawab dalam ayat yang ke-40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Misi yang dilaksanakan oleh Filipus tidak berakhir dengan suatu peristiwa pertemuan dengan sida-sida. Tapi di mana ada kesempatan, Roh Tuhan atau Allah sendiri yang mengutus terus-menerus hamba-hambanya dalam pemberitaan firman Tuhan. Visi dan misi bagian yang pertama. Saya ingin menjelaskan kepada Anda sekalian, menurut saya secara pribadi, dalam apa yang telah kita baca sebentar tadi, kita dapat mendefinisikan visi dan misi dalam konteks ayat ini. Menurut saya, visi itu merupakan landasan teori yang menjadi dasar suatu penghayatan yang kemudiannya menjadi impian untuk menjadikannya suatu reality atau suatu kenyataan. Dan itu berlaku dalam pelayanan Filipus. Sementara misi adalah kerangka strategi yang menjadi panduan untuk dilaksanakan demi mencapai maksud dan tujuan yang tertanam di dalam visi itu. Dapat kita bezakan antara visi dengan misi. Visi adalah suatu pernyataan yang singkat, boleh jadi dalam satu slogan, dan dibakukan, tetap berdasarkan impian ataupun kerinduan seseorang untuk mencapainya. Persoalan besar, bagaimana merealisasikan visi itu? Nah, akhirnya misi merupakan kerangka-kerangka strategi, sebanyak mungkin kerangka ataupun perancangan-perancangan yang dibuat demi untuk mencapai maksud atau goal yang tertanam di dalam visi itu. Maka yang banyak bekerja dalam dua istilah ini adalah misi. Jika sekiranya misi itu gagal, ada plan A, plan B, dan selanjutnya, maka misi tidak pernah berhenti, semata-mata untuk merealisasikan maksud, tujuan, dan goal visi itu.
Filipus telah melakukan hal ini dengan pertemuan pada sida-sida itu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin memetik beberapa petikan firman Tuhan sebagai contoh misi. Dalam khotbah yang pertama ini, saya akan lebih banyak menyentuh tentang kerangka-kerangka untuk merealisasikan visi, yaitu maksud saya misi. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 dinyatakan Petrus dipimpin untuk berkhotbah kepada Kornelius, seorang kafir, dan kepada keluarganya. Maka Allah tidak pernah membatasi atau menghadkan maksudnya kepada golongan orang, apakah dia kafir ataupun orang yang free thinker, tidak punya apa-apa kepercayaan. Yang ia tahu hanya untuk hidup, tidur, makan, bangun, dan selanjutnya. Tapi Allah memberikan mandat ini kepada hamba-hambanya untuk menjangkau orang yang sedemikian rupa. Maka tidak ada rasisme. Yang kedua, di tengah-tengah penganiayaan sekalipun, misi tidak pernah dibatasi. Sejarah mencatat, Yerusalem telah mencatat sebuah kisah pembunuhan tentang Stefanus. Dengan maksud terbunuhnya Stefanus, maka ini akan menghentikan misi orang-orang Kristen di abad yang pertama. Ingat bahwa sejarah mencatat orang-orang Kristen Yahudi pernah dibantai habis-habisan dalam 3 kepemimpinan ataupun 3 pemerintahan yang disebut sebagai kaisar, Nero, Dositilianus, dan Decius, dan tidak kurang daripada 300.000 orang-orang yang percaya kepada Tuhan dibunuh sekaligus. Tapi misi tidak pernah berhenti. Ketika Stefanus dibunuh, Saulus menjadi saksi, murid-murid yang lain langsung bertempiaran. Takut secara fisikal, tapi Tuhan memberikan mereka tempat. Maka disitulah berlaku pengungsi ke Antioquia, penghijraan ke Antioquia. Dan di Antioquia pula murid-murid ini berkumpul dan pada akhirnya mendirikan sebuah gereja. Dan di situ pada mulanya atau untuk kali pertama orang yang percaya kepada Kristus disebut Kristen. Istilah ini pada mulanya menjadi olok-olokan oleh orang-orang Romawi, khususnya tentara Romawi, kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga mereka menyebut, Kristen. Masa itu istilah Kristen bukan sebuah mazhab, tapi merupakan kata olok-olokan. Mereka mengidentifikasi orang yang percaya kepada Kristus sebagai pengikutnya, menjadi olok-olokan yang pada akhirnya menjadi suatu mazhab. Apakah misi terhenti lewat penganiayaan? Tidak. Yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 1 hingga 4. Misi pada akhirnya didorong oleh Roh Kudus untuk mengkhususkan beberapa hamba-hambanya. Dengan kata yang lain, Allah sendirilah yang memilih dan mengutus hamba-hambanya. Ia tahu siapa, di mana, kemana, bila mana mereka melaksanakan misi yang diutusnya itu. Yang keempat, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, suatu hal yang mengherankan kita, yang menjadi satu kontroversi sejak dahulu sampai sekarang ini, di mana dalam Kisah Para Rasul 15 itu dinyatakan ada suatu konferensi orang Yahudi, pertemuan orang Yahudi yang membicarakan tentang status kekristenan. Orang-orang Yahudi dalam pertemuan itu menyatakan kehendak mereka, jika ada orang kafir atau daripada suku-suku yang lain, khususnya orang Samaria, karena menurut budaya orang Yahudi, orang Samaria tidak diperbolehkan bergaul dengan orang Yahudi, tapi pemimpin-pemimpin orang Yahudi, Kristen, dalam pertemuan itu mengklaim, jika sekiranya ada orang-orang yang baru bertobat dari suku lain kah,
atau daripada agama kafirkah? Mereka harus menjadi orang-orang Yahudi terlebih dahulu, mengikuti hukum-hukum orang Yahudi, dan menyatakan satu statement untuk menjadi orang Yahudi, disunat dan sebagainya. Barulah mereka diterima sebagai orang Kristen. Dalam konferensi itu terjadi istilah rasisme. Istilah rasisme ini sangat mengganggu pemikiran manusia. Saya ingat dalam satu sejarah dunia yang pernah terjadi di Amerika Serikat sekitar tahun atau abad ke-19, di mana muncul seorang pemimpin agama, pendeta Dr. Martin Luther King Jr., seorang aktivis sosial yang memimpin pergerakan hak-hak asasi kemanusiaan di Amerika Serikat sekitar tahun 1950. Ia coba mempertahankan hak-hak asasi kemanusiaan bahwa di mata Tuhan tidak ada warna kulit, tidak ada perbezaan bulu, tidak ada perbezaan tentang status selagi kita bergelar manusia. Dalam perjuangannya untuk mempertahankan atau untuk berjuang mengenai hak-hak asasi, di mana orang Afrika Amerika selalu dianaktirikan, selalu ditindas, apalagi kalau dalam gereja. Ini sangat menyedihkan bila orang Afrika Amerika hadir dalam gereja, dikhususkan tempat duduk. Mereka tidak dibenarkan bergaul atau duduk bersama dengan orang kulit putih. Sehingga terjadilah suatu perbalahan. Martin Luther King melihat ini tidak sehat di mata Tuhan dan di mata sosial. Akhirnya ia memperjuangkan, tetapi ia ditentang. Dalam perjuangannya sekitar tahun 1964, ia berpidato dengan lantang sekali. Statement yang sangat terkenal, I have a dream. Aku mempunyai impian bahwa suatu hari kelak Amerika Serikat akan bersaudara tanpa memikirkan rasisme, warna kulit, dan sebagainya. Lalu ia mendapat satu penghargaan Nobel perdamaian sekitar tahun 1964, dan dalam pada itu ia masih memperjuangkan untuk mempertahankan hak-hak asasi kemanusiaan. 4 tahun kemudian ia ditembak mati. Tetapi perjuangannya tetap dilanjutkan oleh cucunya yang baru berusia 10 tahun. Cucunya bernama Yolande Rini King. Ia mengembangkan pidato datunya. Ia berkata, I have a dream, enough is enough. Aku mempunyai impian, cukup adalah cukup. Dan saat ini seharusnya menjadi dunia tanpa senjata. Period tanpa senjata api. Itulah ungkapan daripada seorang kanak-kanak, dan dunia menyanjunginya. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang saya katakan sebentar tadi, rasisme oleh orang-orang Yahudi Kristen berlaku pada abad yang pertama. Apakah ini misi Tuhan? Dalam konferensi itu, Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk menunjukkan bahwa di hadapannya tidak ada rasisme, tidak ada perbelahan, dan tidak ada pengecualian bulu, warna, atau budaya, atau suku, dan sebagainya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, misi tidak terbatas kepada pemberitaan Injil saja. Misi tidak terbatas dalam doa saja. Tapi misi berkembang, termasuklah dalam dunia politik, dalam dunia pendidikan, dalam dunia multimedia, dalam dunia apa sekalipun. Tuhan mau supaya firman-Nya disampaikan dan dunia mengenal siapakah Yesus Kristus. Yang kelima, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, memberikan kepada kita laporan bagaimana misi gereja mula-mula itu berkembang menuju ke daerah luar
yaitu ke Eropa. Ketika Paulus melakukan misinya keluar, pada perjalanan misi yang pertama, kedua, ketiga, ia membawa rakan-rakannya yang lain untuk menjangkau Eropa. Dan misi ini tidak melihat kepada negara mana saja, tapi ke seluruh dunia. Karena Paulus menghayati maksud dalam Injil Matius pasal 28 itu, ayat 18 hingga 20. Memberitakan Injil ke seluruh dunia, dan ia tidak membatasinya. Dan misi itu dibayar dengan nyawanya sendiri. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak sama seperti dalam situasi pemberitaan Injil yang dilakukan dalam misi Paulus ketika itu, tetapi misi tidak pernah terbatas. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini saya ingin menekankan kepada Anda sekalian bahwa visi dan misi itu tidak dapat dipisahkan. Cuma satu pesan saya, jangan terbalikkan. Ada gereja yang mendahulukan misi, kemudian membelakangi visi. Atau baru ditelusuri dengan visi, ini terbalik. Tadi saya katakan bahwa visi itu adalah landasan teori yang dibakukan atau menjadi dasar bagi pelaksanaan misi selanjutnya. Saya ulangi pernyataan itu. Visi merupakan teori, landasan teori yang menjadi dasar suatu penghayatan yang kemudiannya menjadi impian untuk menjadikannya suatu kenyataan. Sementara misi adalah kerangka-kerangka strategi. Sebanyak mungkin strategi dibuat yang menjadi panduan untuk dilaksanakan demi mencapai maksud dan tujuan yang tertanam di dalam visi. Visi didahulukan dulu, barulah disusuli dengan misi. Jangan terbalik. Ada orang yang melakukan misi tapi tidak mengerti apa tujuan sebenarnya. Nah, hal ini tidaklah sempurna. Menurut apa yang telah kita baca sebentar tadi dalam pelayanan Filipus di Samaria, di Yerusalem, kemudian bertemu dengan orang Ethiopia, semuanya bermula daripada visi yang tertanam yang Tuhan berikan kepada Filipus dan hamba-hamba yang lain. Maka itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal-hal yang menyusul selanjutnya adalah perintah misi sebagai tugas dan tanggapan gereja. Sejauh mana gereja melaksanakan visi dan misi? Apakah visi hanya terpapai sebagai satu slogan, penghayatan yang dihafal, dikuasai, tanpa dilihat sudah dapat dihafal slogannya? Dan hal itu memang tidak dapat dinafikan. Persoalan yang besar adalah sejauh mana gereja melaksanakan visi itu dalam bentuk misi. Bila kita menyebut gereja itu tidak terbatas pada bangunan, tapi itu menunjukkan kepada pribadi orang-orang yang beribadah. Seorang ahli teolog yang sangat terkenal berkata demikian, namanya George Peters, menyatakan bahwa Tuhan memilih gereja untuk memberitakannya. Pada saat yang sama gereja melayani demi pencapaian tujuan Tuhan dalam dunia ini. Kata eklesia memanggil, menunjukkan bahwa tubuh gereja adalah orang-orang yang dipanggil dari dan yang dipanggil bagi masyarakat. Mereka adalah orang-orang khusus yang bersama-sama dipanggil demi sebuah tujuan yang khusus pula. Siapa tahu eklesia itu adalah Anda, saya, dan kita semua. Tapi persoalan yang besar sejauh mana kita melaksanakan misi yang dimandatkan Tuhan kepada kita. Mungkin kita berpikir bahwa misi itu terbatas kepada orang perorangan saja. Dan mungkin kita menyentuh dalam kitab Kisah Para Rasul, hanya rasul-rasul yang dipilih untuk memberitakan firman Tuhan, bergerak ke sana, ke sini, dan ke sana sini. Kata-kata yang sangat terkenal untuk dihayati sekarang ini, ke sana ke sini. Namun kalau kita terapkannya dalam bentuk misi, itu memang sangat praktikal. Kalau kita ke sana atau ke sini, apakah misi kita dapat laksanakan atau tidak? Saudara sekalian yang saya kasihi, memang benar dalam Kisah Para Rasul, orang perorangan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Tetapi dalam dunia kita masa kini,
Misi ternyata dibebankan kepada orang-orang yang telah mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memikul tanggung jawab ini untuk dilaksanakannya adalah Anda dan saya, bahkan kita semua. Kita jangan membatasi pemikiran kita bahwa misi itu harus keluar atau berlaku di mimbar saja. Tidak. Tadi saya katakan misi dapat dimengerti dalam berbagai-bagai bidang. Satu hal yang saya tidak sebut adalah misi dalam bentuk keluarga. Apakah Anda menjadi seorang yang diutus oleh Tuhan untuk membentuk keluarga Anda bagi Tuhan? Misi keluarga, misi saudara sekalian, mungkin dalam sebuah kampung, sebuah community, sebuah pelayanan yang kecil, mungkin dalam satu masyarakat yang luas, dalam bidang apapun, termasuk tadi saya katakan multimedia, sukan, dan sebagainya. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mencari tahu tentang makna misi dalam perjanjian baru, terlalu banyak dan terlalu luas, terlalu besar bidangnya. Paulus sendiri saja melaksanakan maksud itu dalam berbagai bidang. Dan ia menjadi bapak misi modern yang sangat berjaya. Yang tadi saya katakan, ia melakukan misi sebanyak 3 kali ke Eropa. Ia tidak membatasi perjalanannya. Sebab itulah saudara, visi dan misi yang telah dilakukan atau laksanakan oleh para hamba Tuhan dalam perjanjian baru adalah menjadi contoh yang sangat tepat dan sangat baik bagi kita terapkan dalam konteks masyarakat kita masa kini. Walaupun dalam sejarah timbul pengertian yang salah, tadi saya katakan misi dibebankan kepada orang perorangan. Tapi saya bersyukur bahwa dalam konteks gereja SABKK Likas, kita telah mengembangkan pelayanan kita untuk menjangkau visi yang terpapar di depan gereja dengan membentuk 11 pasukan pelayanan dalam gereja ini. Kalau dulu kita membentuk 7 pasukan pelayanan, setelah melihat bahwa misi ini terlalu luas, kita kembangkan kepada 11 pasukan pelayanan demi merealisasikan visi yang terpapar. Sebab itu saudara, mohon kita doakan supaya pasukan ini bergerak terus demi melaksanakan tugas yang dimandatkan, merealisasikan maksud visi yang terpapar, sehingga semuanya itu terlaksana demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin membaca sepetikan firman Tuhan lagi dalam nats yang telah kita baca, lalu saya ulang baca statement yang dinyatakan oleh sida-sida itu. Ayat yang ke-37, sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawab sida-sida itu, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan hal ini sinonim dengan kata iblis. Ketika iblis merasuki seorang di Gerasa dan ia bertemu dengan Yesus, ia sangat gentar. Iblis itu sangat gentar ketika dialog antara Yesus dengan orang itu berlaku. "Siapa namamu?" Maka orang ini menjawab, "Legion." Anda tahu apa itu legion? Sejarah mencatat legion itu adalah istilah ketenteraan di mana satu pasukan tentara Romawi yang besar dan gagah perkasa. Legion yang tidak kurang daripada 2.000 anggotanya. Dan ini dipinjam oleh iblis untuk merasuki orang yang berada di Gerasa itu dengan berkata legion, dengan maksud tidak kurang daripada 2.000 makhluk iblis merasuki orang ini. Sehingga Alkitab berkata, di rantai sekalipun dia akan memutuskan rantai itu dan tidak ada seorang yang dapat melepaskannya. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, iblis itu berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Jika iblis mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, siapa kita? Tapi syukur statement yang dikatakan oleh Filipus dalam pemberitaan Filipus kepada sida-sida ini. Ia berkata, "Aku percaya
bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Ini tidak dikarang-karang, tidak dibuat-buat, tapi timbul daripada hati nurani sida-sida itu sendiri, lantaran daripada kata pertanyaan Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh dengan segenap hati seluruh kepribadiannya untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Akhirnya sida-sida ini berkata, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Jika kita dapat melaksanakan misi dan membawa orang atau masyarakat sekitarnya berkata, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, maka engkau sudah mendekati untuk merealisasikan maksud daripada visi yang Tuhan sampaikan kepada Anda. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita bersama, sehingga kita mengerti tujuan sebenarnya pemberitaan ini, visi dan misi. Mari kita tunduk bersama. Sekali lagi kami datang kepadamu Bapa, bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama, sehingga kami mengerti apakah yang dimaksudkan oleh nats yang baru saja kami pelajari sebentar tadi berkaitan dengan visi dan misi. Dan biarlah ini menjadi suatu pemacu semangat kami untuk terus hidup sebagai orang yang percaya dan mengambil bagian untuk melaksanakan misi demi merealisasikan visi yang kami hayati selama ini. Namun biarlah ia berlaku bukan karena kepintaran dan kekuatan kami, tapi berdasarkan pimpinan Roh-Mu, sebagaimana Engkau menyatakannya kepada Filipus hamba-Mu. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan yang mengikuti bersama ibadah online ini, baik di rumah atau dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan senantiasa, dan kami semua memperoleh berkat indah yang daripada-Mu. Di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, dan semua jemaat yang percaya sama-sama katakan, amin. Sampai di sini Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat boleh menyalurkan semua uang persembahan atau persepuluhan dan persembahan-persembahan khusus jemaat, baik melalui online maupun jemaat boleh datang ke pejabat gereja untuk masukkan di dalam kotak yang telah disediakan. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur karena kami tahu kami menyembah Allah yang baik. Kami tahu kami menyembah Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati setiap jemaat SIB Kota Kinabalu Likas, sehingga kami masih memiliki pekerjaan, sehingga kami masih boleh memiliki sumber pendapatan. Kami tahu semua ini adalah daripada Allah. Dan Bapa, keuangan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami mau mengurusnya dengan baik, dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kesempatan pada pagi hari ini Bapa, kami berpeluang untuk mengembalikan berkat-berkat Tuhan yang kami telah nikmati ini dalam bentuk uang persembahan ataupun dalam bentuk persepuluhan dan juga persembahan khusus. Bapa, jamah setiap hati jemaat Tuhan agar mereka dapat memberi dengan sikap hati yang mengucap syukur di hadapan Tuhan, dengan sikap hati yang bersukacita di hadapan Tuhan. Tuhan, jamah setiap kami agar kami memberi di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dan Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan supaya mereka dapat menyalurkan persembahan maupun persepuluhan dan persembahan khusus ini, baik secara online maupun dengan membawa ke pejabat gereja dengan memasukkan ke dalam kotak, ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Tuhan, kami percaya setiap jemaat Tuhan didorong untuk terus memberi
karena mereka mengalami berkat Allah dan sukacita Allah yang berlimpah di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terpuji Engkau ya Bapa, kami mau memberi dengan penuh sukacita pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Sesiapa yang belum dibaptis, Anda didorong mengikuti kelas baptisan. Sila daftarkan nama Anda dengan menghubungi pejabat gereja atau mengirim WhatsApp ke nombor yang tertera. Berikut merupakan pembacaan Alkitab setiap hari pada minggu ini. Wanita didorong menyertai persekutuan doa wanita yang diadakan secara online melalui aplikasi Google Meet. Persekutuan doa ini diadakan pada setiap hari Kamis bermula pukul 7.30 hingga 8.30 malam. Pautan akan dikongsi melalui grup WhatsApp Significant Ladies. Jemaat yang ingin memberi persepuluhan atau wang persembahan bolehlah memberi ke akaun tertera. Jemaat juga boleh menghantar wang persepuluhan dan persembahan dalam bentuk wang tunai ke pejabat gereja sekiranya tidak memiliki perkhidmatan online banking. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Allah memimpin kami sepanjang ibadah raya kami secara online. Dan Bapa, kami bersyukur karena kami dapat menikmati hadirat-Mu, kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Dan Bapa, kiranya semua berkat yang kami terima daripada Allah pada pagi hari ini, itu menjadi satu dorongan untuk kami melangkah di hari-hari kami pada sepanjang minggu ini. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya Allah memberkati setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, dan itu tertanam di dalam hati kami, dan kami dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Terima kasih ya Bapa, terpuji namamu. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang satu minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Allah berkati semua usaha-usaha yang kami akan lakukan. Allah berkati semua pekerjaan-pekerjaan kami. Allah berkati keluar masuk kami, sehingga kami dilindungi dari sebarang bahaya, malapetaka dan kecelakaan. Dan kami senantiasa berhasil dalam setiap apa yang kami lakukan, karena Allah beserta dengan kami. Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami dan menjaga kami, sehingga kami dapat berjumpa lagi di dalam ibadah pada minggu yang akan datang. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa semuanya. Haleluya. Amin. Thank you.